Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak, di mana untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan melestarikan kehidupannya. Sistem reproduksi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Adapun cara bereproduksi setiap makhluk hidup berbeda-beda. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah suatu sistem reproduksi seksual, di mana reproduksi terjadi karena bertemunya gamet jantan sperma dengan gamet betina ovum yang menghasilkan fertilisasi berupa zigot. Bagian-bagian alat reproduksi pada wanita yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran penghubung luar dengan rahim, jalan keluarnya bayi, dan darah menstruasi. Yang kedua ada serviks. Serviks adalah struktur rahim bagian bawah. Yang ketiga ada rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang keempat ada oviduk atau tuba filopi, berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Yang kelima, indung telur merupakan kumpulan folikel, di mana dalam folikel ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Di folikel ini juga sel telur berkembang. Bagian-bagian pada alat reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis, berfungsi sebagai saluran urin dan keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, memiliki 2 buah penis, berfungsi untuk menjaga suhu penis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga ada testis, adalah alat bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis adalah saluran yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan sperma sementara. Uretra adalah saluran dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Yang keenam, vesiculus seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan zat basa, fruktosa, hormon, dan prostaglandin. Yang ketujuh, kelenjar prostat terletak di bawah kantung kemih, berfungsi sebagai penghasil cairan untuk melindungi dan menutrisi sperma. 8. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju ke kantung sperma. Yang kedua yaitu sistem reproduksi pada hewan. Pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu secara seksual dan aseksual. Cara seksual yaitu terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang mengalami meiosis dan menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom, yaitu spermatozoa pada jantan dan ovum pada betina. Kedua hal tersebut dapat menyatu menjadi zigot untuk membentuk individu baru. Sedangkan aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan meiosis ploidi pengurangan atau fertilisasi. Ini dapat terjadi melalui cara pembelahan. Pembelahan sel terjadi pada organisme bersel satu dan beberapa invertebrata, contohnya amoeba dan paramecium. Secara seksual terbagi menjadi 3. Yang pertama, ovipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada vivipar, yaitu berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kambing, sapi, anjing, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya seperti kadal, bunglon, dan lain sebagainya. Sedangkan pada aseksual terbagi atas 3. Yang pertama ada tunas, yaitu membentuk tunas pada bagian tubuh induk, contohnya seperti ubur-ubur. Yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi yaitu membentuk fragmen-fragmen pada bagian tubuhnya, contohnya seperti cacing pita. Yang ketiga ada partenogenesis, yaitu perkembangbiakan tanpa melibatkan sel gamet jantan, contohnya seperti lebah dan semut. Yang ketiga, sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada tumbuhan terbagi atas 2. Yang pertama,
Sistem reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. Yang kedua, dengan cara generatif atau kawin. 1. Reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina, di mana terdiri atas dua, yaitu vegetatif alami, contohnya seperti bambu dengan cara tunas, kemudian ada wortel dengan cara umbi-umbian, dan lain sebagainya. Yang kedua, vegetatif buatan, contohnya seperti mencangkok. 2. Reproduksi secara generatif atau kawin, yaitu dengan cara berkembang biak yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan dengan cara yang alami. Diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Tumbuhan yang melakukan reproduksi secara generatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Di sisi ini, alat yang digunakan itu putik sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai kelamin jantan. Itulah penjelasan mengenai reproduksi pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat.